Shalom buat kita semua. Ya, damai sejahtera buat Bapak Mama dan saudara semua yang hadir di tempat ini maupun yang mengikutinya secara online. Tuhan Yesus menyertai kita semua. Ya. Amin. Ya, hari ini kita akan membahas satu tema yang saya sebut sebagai siapa menilai siapa. Gitu ya. Siapa yang harus menilai siapa? Siapa yang berhak menilai siapa? Siapa yang tidak boleh menilai siapa, siapa yang tidak berhak menilai siapa. Ya. Kadang-kadang kita dalam konteks ini kita sangat keliru, kita hantam kromo sembarang saja, menilai orang, menilai sesuatu padahal kita tidak tahu apa-apa. Akhirnya ujung-ujungnya seringkali kita bilang, minta maaf, ya kita salah paham. Sering saya bilang, ya, kita salah paham karena memang paham kita salah. Dari awal paham kita sudah salah, mau omong sampai manapun tetap kita akan salah paham. Siapa menilai siapa. Ya. Satu kali ada dua orang teman, sahabat baik, dong dua berjanji untuk mau healing, mau jalan-jalan gitu ya. Lalu yang satu tanya, kira-kira ketong mau kemana nih, jalan-jalan di mana? Nah, mereka dua ini satu hobinya memancing, satu hobinya baca buku. Kira-kira ketemu kok tidak? Bisa ketemu, lebih sering tidak ketemu. Kenapa? Yang hobi mancing begini, tanya, bagaimana kalau ketong pergi mancing? Biasanya orang mancing tuh malam-malam gitu ya. Lalu yang tukang baca buku bertanya begini, di sana bisa baca buku kok tidak? Lalu yang tukang pancing ini dibilang, lu gila barangkali, di tengah laut malam-malam lu baca buku ke mana? Lalu yang suka baca buku bilang, kalau gitu Betson P. Di sana Sony bisa baca buku, apa habis waktu? Tunggu-tunggu, tanganga-tanganga di situ, buang umpan, tanganga-tanganga berjam-jam, kapan ikan makan umpan gitu. Lalu yang tukang pancing bilang, lu Sone tahu betapa nikmatnya menunggu ikan maka umpan, terlalu nikmat. Lalu yang tukang baca buku bilang, lu juga Sone tahu bagaimana nikmatnya berjam-jam beta baca buku. 1 jam, 2 jam, 3 jam, lu bayangkan seberapa buku yang beta habiskan daripada duduk tanganga. Nah, dong dua akan beromong sampai kapanpun tetap tidak akan ketemu. Karena masing-masing punya persepsi yang berbeda. Masing-masing punya cara pandang yang berbeda. Nah, apa itu persepsi? Ini hal yang sangat sederhana, tapi seringkali ketong hidup kacau karena masalah persepsi ini. Persepsi itu diartikan sebagai bagaimana ketong memahami, menilai, memberi makna terhadap sesuatu yang kita dapat dengan panca indera kita. Panca indera itu ada mata, telinga, ya, hidung dan segala macam. Jadi sesuatu yang kita terima, lalu kita memberi makna terhadap hal itu disebut dengan persepsi. Kata lainnya adalah cara kita mendengar, merasakan, merespon dunia di sekitar kita. Dan beta sangat yakin setiap hari coba kita hitung-hitung berapa ratus atau ribuan kali kita mempersepsikan apa yang ada di sekitar kita. Sekarang saja Pak Mama saudara mendengar beta bicara atau melihat apa yang beta sampaikan di sini, Pak Mama sudah punya persepsi. Cukup sering misalnya orang datang ke gereja, lalu pendeta ajak baca Alkitab dari ayat ini, dia langsung persepsikan, pastiin pendeta akan omong tentang ini. Ujung-ujungnya omong berkat, ujung-ujungnya omong duit, ujung-ujungnya begini, ujung-ujungnya menghakimi orang dan seterusnya. Kita sudah memasang sebuah persepsi. Nah, karena persepsi itu kita sudah pasang, seringkali kita tidak mendapatkan apa yang seharusnya kita dapatkan. Dan kita memperlakukan orang lain dengan persepsi kita. Ada satu persekutuan anak muda. Dong ingin lebih mempersatukan kebersamaan itu, lalu dong ingin buat seragam. Lalu pemimpin persekutuan mulai kasih pilihan, silakan usulkan warna baju. Yang satu bilang biru, satu bilang merah, satu bilang hijau, satu bilang pastel dan segala macam. Akhirnya terjadi pertengkaran, perdebatan, dan tidak jadi bikin seragam. Padahal tujuan seragam apa? Tujuannya untuk mempersatukan. Tapi hanya gara-gara warna seragam itu dong bakal lain. Persepsinya berbeda, tidak bisa disatukan. Ada satu nona, dia datang kepada dia pun teman perempuan yang lain, dia bilang, beta su putus dan bepung pacar. Lalu dia pun tanya, kenapa putus? Ini nona yang putus dia bilang begini, ternyata kotong dua beda keyakinan. Lalu yang dia pun bilang begini, bukannya bosan dua satu agama? Iya, satu agama. Tapi kenapa beda keyakinan? Beta yakin be cantik, tapi dia tidak yakin be cantik. Jadi kita satu agama, beda keyakinan. Nah, atas keyakinan diri kita mempersepsikan sesuatu dan sesuatu yang sangat simpel dan tidak perlu dipermasalahkan jadi masalah. Sangat sederhana. Bagaimana kita mempersepsikan sesuatu?
Banyak orang yang mempersepsikan bentuk tubuhnya, jadi masalah dia seumur hidup. Mempersepsikan rambutnya, mempersepsikan warna kulitnya, berdasarkan apa yang orang lain katakan, apa yang dunia katakan. Jadi hidup dia itu berantakan, bukan karena dirinya, tapi karena dia mempersepsikan dirinya menurut kata dunia, menurut kata orang. Dia sudah berusaha, akhirnya stres karena kata orang. Bukan kata dirinya, tentang dirinya. Apalagi bukan karena kata Tuhan tentang dirinya. Makanya pesan dalam Yesaya 43:4, firman Tuhan berkata, engkau berharga di mataku dan mulia. Dan aku ini mengasihi engkau. Bagaimana kita mempersepsikan diri kita tentang apa yang Tuhan katakan kepada kita. Minggu lalu, Beta sampaikan di sini, apa pendapat Tuhan tentang dirimu. Itu yang harus kita pakai untuk menikmati hidup ini. Kalau kita pasang diri kita menurut kata dunia, kita berantakan karena dunia ini manusia terlalu banyak. Sedangkan kita cuma satu orang. Kita akan kewalahan mengikuti apa maunya dunia ini. Tetapi harus kita ingat adalah kebablasan kita mempersepsikan sesuatu itu bisa mengarahkan kita kepada menilai bahkan menghakimi orang berdasarkan pendapat kita. Hati-hati ketika kita mempersepsikan sesuatu. Nah, contohnya, Yesus itu selama dia hidup sebagai manusia di dunia, sejak dia lahir, dia sudah disalah persepsikan oleh Herodes sehingga dia ingin dibunuh. Banyak orang salah persepsi tentang dia. Mereka berkata bahwa dia itu penghujat Allah. Dia memfitnah Allah. Dia menyamakan dirinya dengan Tuhan Allah. Ada satu ayat yang sangat unik dalam Kisah 2 ayat 32. Ini bagian dari khotbah Petrus. Kisah 2 ayat 32 berkata begini. Yesus inilah yang dibangkitkan Allah dan tentang hal itu kami semua adalah saksi. Yesus inilah yang dibangkitkan Allah. Kenapa dia dibangkitkan Allah? Kalau Allah membangkitkan dia, itu tanda bahwa Allah berkenan kepada dia. Berarti semua persepsi orang Yahudi, ahli Taurat, Farisi, yang menghakimi dia dan yang menyalibkan dia, mereka semua salah. Justru kepala pasukan yang memimpin proses penyaliban Yesus, dia menemukan bahwa orang ini orang benar. Orang-orang Yahudi mempersepsikan Paulus itu salah, negatif. Apalagi Paulus diakui, saya punya duri dalam daging. Ada masalah dalam diri saya yang tidak bisa saya selesaikan. Dia dikejar, dicambuk, difitnah dan segala macam. Dia salah dipersepsikan. Dan Pak Mama coba bayangkan, kalau ada pendeta di Kota Kupang ini yang difitnah oleh orang, yang dikata-katai oleh orang tidak baik, dan dia punya hidup terlihat berantakan, masalah sana sini, bisakah kita undang dia berkhotbah di gereja? Sangat sulit. Perempuan Samaria yang dikenal sebagai pelacur, meskipun dia bukan pelacur, bagaimana mungkin dia bisa berkhotbah di kota Samaria dan semua orang datang dengar dia dan datang pada Yesus? Berarti ada sesuatu yang sudah dibersihkan Yesus dalam dirinya. Bagaimana dia memandang dirinya. Ketika dia pergi mengambil air siang hari sendirian, itu membuktikan bahwa dia bersembunyi dari pendapat orang yang mengatakan dia jelek. Tetapi ketika dia bertemu dengan Yesus, Yesus mengatakan yang sebenarnya tentang dirinya, lalu dia mengakui, engkau nabi. Lalu dia pulang ke kota Samaria dan beritakan Injil kepada orang-orang. Sangat diharapkan bahwa ketika kita bertemu dengan Yesus, persepsi diri kita itu berubah. Tetapi disayangkan pula, tidak semua orang yang bertemu dengan Yesus, persepsi hidupnya berubah. Kenapa? Karena mereka pertahankan cara mereka menilai diri mereka dan menilai orang lain. Di sekitar Yesus itu ada banyak kelompok orang. Pendosa, pesina, ahli Taurat, orang Farisi dan segala macam. Mereka mendengar Yesus. Tetapi yang bertobat itu orang-orang berdosa, sedangkan orang-orang yang menilai dirinya benar justru berteriak salibkan dia. Bagaimana kita memandang siapa Yesus ini? Makanya sungguh-sungguh belajar firman Tuhan dengan sungguh-sungguh itu sangat penting. Untuk kita punya pandangan yang benar tentang siapa Yesus itu. Kalau kita mengakui banyak orang yang tidak bertobat, banyak orang tidak menjadi Kristen, banyak orang Kristen biasa-biasa abal-abal, masalahnya bukan karena tidak mendengar firman Tuhan, tetapi tidak melihat orang Kristen hidup seperti apa yang Injil beritakan. Itu masalah besar kita. Apalagi kita di tengah-tengah kota Kristen. Susah membuat air laut menjadi asin. Kita ini seperti bikin asin air laut. Sangat susah. Lebih mudah kita hidup di dunia yang mayoritas bukan Kristen untuk menunjukkan kita Kristen.
daripada kita hidup Kristen di tengah orang Kristen. Makanya jujur, Yesus sendiri katakan apa? Sulit bagi seorang nabi dihargai di kotanya sendiri. Sulit bagi kita hidup di tengah keluarga kita yang tahu kita seperti apa. Gitu. Siapa mau berani injili siapa coba? Susah. Masalah persepsi sangat sederhana. Saja kita baca Lukas 16 ayat 19 sampai 31. Saya mulai ayat 19. Ada seorang kaya yang selalu berpakaian jubah ungu dan kain halus. Dan setiap hari ia bersukaria dalam kemewahan. Dan ada seorang pengemis bernama Lazarus, badannya penuh dengan borok, berbaring dekat pintu rumah orang kaya itu. Dan ingin menghilangkan laparnya dengan apa yang jatuh dari meja orang kaya itu. Malahan anjing-anjing datang dan menjilat boroknya. Kemudian matilah orang miskin itu, lalu dibawa oleh malaikat-malaikat ke pangkuan Abraham. Orang kaya itu juga mati, lalu dikubur. Dan sementara ia menderita sengsara di alam maut, ia memandang ke atas dan dari jauh dilihatnya Abraham dan Lazarus duduk di pangkuannya. Lalu ia berseru, katanya, Bapak Abraham, kasihanilah aku. Suruhlah Lazarus supaya ia mencelupkan ujung jarinya ke dalam air dan menyejukkan lidahku. Sebab aku sangat kesakitan dalam nyala api ini. Tetapi Abraham berkata, Anak, ingatlah bahwa engkau telah menerima segala yang baik sewaktu hidupmu, sedangkan Lazarus segala yang buruk. Sekarang ia mendapat hiburan dan engkau sangat menderita. Selain itu, di antara kami dan engkau terbentang jurang yang tak terseberangi, supaya mereka yang mau pergi dari sini kepadamu, ataupun mereka yang mau datang dari situ kepada kami, tidak dapat menyeberang. Kata orang itu, kalau demikian, aku minta kepadamu Bapa, supaya engkau menyuruh dia ke rumah ayahku. Sebab masih ada 5 orang saudaraku, supaya ia memperingati mereka dengan sungguh-sungguh, agar mereka jangan masuk kelak ke dalam tempat penderitaan ini. Tetapi kata Abraham, ada pada mereka kesaksian Musa dan para nabi, baiklah mereka mendengarkan kesaksian itu. Jawab orang itu, tidak Bapak Abraham, tetapi jika ada seorang yang datang dari antara orang mati kepada mereka, mereka akan bertobat. Kata Abraham kepadanya, jika mereka tidak mendengarkan kesaksian Musa dan para nabi, mereka tidak juga akan mau diyakinkan sekalipun oleh seorang yang bangkit dari antara orang mati. Ya. Ternyata sesuatu yang menghebohkan, ya. Amin, demikian firman Tuhan kita dengar ya. Ternyata sesuatu yang menghebohkan, yang gempar-gempar itu tidak begitu langsung buat orang bertobat. Abraham bilang kepada orang kaya itu, orang mati bangkit pun datang omong dengan orang, mereka tidak akan peduli. Saya suka dengan perbandingan yang dibuat oleh Tuhan Yesus. Bapak mau perhatikan baik-baik perbandingan yang Yesus katakan ini. Dalam 16 ayat 23, Yesus berkata begini, orang kaya itu juga mati lalu dikubur. Mati lalu dikubur. Lalu ayat sebelum, ayat 22, Yesus katakan begini, kemudian matilah orang miskin itu lalu dibawa oleh malaikat-malaikat ke pangkuan Abraham. Orang miskin mati, dibawa ke pangkuan Abraham. Kalau orang Yahudi, pendengar pertama cerita Yesus ini, orang Yahudi itu kalau mereka tahu pangkuan Abraham, itu berarti tempat yang menyenangkan. Itu berarti Firdaus. Nah, Yesus katakan bahwa orang miskin ini mati, dibawa ke pangkuan Abraham, orang kaya itu mati, dikubur. Sesuatu yang sangat berseberangan. Yang kedua, Yesus katakan begini, orang kaya itu juga mati. Juga mau menandakan begini, lu mau punya apapun, lu mati. Lu mau kaya raya, lu mau pakai baju ungu, kain halus, kemewahan, mati. Selesai. Juga mati, lalu dikubur. Apa yang kita mau kejar di dunia ini? Sekejar-kejarnya, separah-parahnya, kamu akan mati juga. Jadi peringatan bagi kita saat ini, siapapun kita, di tengah-tengah kita sedang mengejar sesuatu yang sangat kita harap-harapkan, hati-hati. Sekarang apapun ini bukan menakut-nakuti, bukan ancaman. Ya. Sangat penting kita mempersiapkan kehidupan kita untuk hidup yang akan datang. Sekarang kita kembali kepada cerita ini. Apa yang sedang Yesus lakukan sebenarnya di bagian ini? Yesus sedang mempersiapkan para pendengarnya untuk ini. Kalau Bapak mau perhatikan baik-baik bacaan ini ya, cerita ini sangat unik dalam pasal 15, pasal 16 itu cerita yang sangat unik.
Yesus sedang mempersiapkan orang-orang yang mendengar dia pada saat itu, termasuk kita semua, karena Yesus sudah berdoa di Yohanes 17, dia katakan begini, aku berdoa bukan untuk mereka ini saja, tapi bagi mereka yang akan mendengarkan pemberitaan mereka. Berarti kita juga sudah didoakan oleh Yesus. Yesus mau katakan begini, dia sedang siap untuk menghadapi penderitaan di Yerusalem. Dia akan dihakimi, dia akan disiksa, disalibkan, mati, dan dibangkitkan. Tetapi orang akan sangat sulit untuk menerima kabar baik itu kalau mereka masih hidup dalam kesombongan. Makanya Yesus dalam cerita-cerita perumpamaannya dia ingin menghancurkan segala bentuk kesombongan manusia untuk bisa menerima berita Injil. Kesombongan persepsi kita terhadap orang lain, kesombongan persepsi kita tentang Tuhan Allah, kesombongan persepsi kita tentang diri kita, semua itu harus dihancurkan. Pesannya begini, kalau kita masih hidup dalam berbagai-bagai kesombongan, kita sangat sulit menerima berita Injil. Sangat sulit. Makanya kalau kita perhatikan baik-baik seluruh perumpamaan Yesus, 2 pasal dalam Lukas 15 dan 16, itu pasal Yesus menceritakan tentang perbandingan 2 orang ini, 2 kelompok. Dia mulai dengan Lukas 15 ayat 1. Kalau Bapak perhatikan baik-baik, Lukas 15 ayat 1, di situ dikatakan bahwa orang-orang ini seringkali biasanya ada di sekitar Yesus. Siapa mereka? Ahli Taurat, orang Farisi, pemungut cukai, perempuan berzina, orang berdosa. 2 kelompok yang sangat berseberangan ini. Kelompok yang pertama, ahli Taurat, orang Farisi, suka menghakimi mereka yang berdosa ini. Dan mereka yang merasa diri berdosa dan dianggap berdosa itu, mungkin mereka sering akan menghindar dari para penilai-penilai itu. Tapi Yesus menceritakan, dari situ, Bapak perhatikan baik-baik, Yesus mulai dengan cerita domba yang hilang. Dari domba yang hilang, dia menceritakan dirham yang hilang. Seorang perempuan itu punya 10 dirham. 1 hilang, dia akan dianggap jelek oleh masyarakat. Dia cari sampai dapat. Setelah dirham hilang, Yesus cerita anak yang hilang. Masuk ke pasal 16, dia mulai cerita tentang bendahara yang tidak jujur. Lalu dia masuk kepada kamu tidak bisa mengabdi kepada 2 tuan. Kamu tidak bisa mengabdi kepada Allah dan Mammon. Semua itu orang ahli Taurat dan orang Farisi yang mendengar perkataan Yesus, mereka tahu Yesus sedang mengatakan mereka. Mereka langsung tahu, orang ini sedang, istilah mereka, dia lagi sindir-sindir kita. Mereka tambah benci Yesus. Jadi Yesus mau mengatakan bahwa kamu semua ini, kamu merasa diri kamu ada, yang paling luar biasa cerita anak yang hilang. Dari cerita itu, Yesus jelas-jelas katakan bahwa yang hilang itu anak bungsu, tapi Yesus sedang katakan, kamu orang Farisi ahli Taurat, kamu tinggal di rumah Bapa, kamulah yang hilang sebenarnya. Bukan anak bungsu itu. Anak bungsu itu kenapa dia tidak hilang? Karena dia mendapatkan hati Bapa secara fisik, dia jauh dari Bapa, tapi hatinya katakan, di rumah Bapakku banyak budak, tapi mereka tidak menderita seperti saya. Saya akan pulang ke Bapa saya, karena dia orang yang baik. Kenapa dia baik? Budak saja dia perhatikan, apalagi saya anak kandungnya. Persepsi kita tentang Bapa itu penting untuk kita punya hidup. Untuk kita bisa bertahan dalam dunia yang penuh penderitaan ini. Kalau tidak kita hancur. Nah, Yesus sedang membandingkan ini. Sangat luar biasa kalau kita pahami apa yang Yesus ajarkan. Para pendengar pertama tahu betul apa yang Yesus sedang bicara. Mereka tahu Yesus sedang katakan tentang siapa. Makanya Yesus bilang bukan yang sehat yang membutuhkan tabib, tapi orang sakit. Kalau kita katakan kita sehat, hati-hati kita tidak butuh Tuhan. Hati-hati. Kalau kita katakan kita punya sesuatu, kita tidak akan cari Tuhan. Di sini pun Yesus peringatkan, kemewahan itu bukan masalah. Kekayaan bukan masalah. Tapi kemewahan, kekayaan bisa menjadi jerat bagimu. Untuk kamu tidak butuh Tuhan. Jadi Yesus ingin menghancurkan segala bentuk kesombongan apapun juga itu. Esensi dari kesombongan adalah berkata begini, saya tidak butuh Tuhan. Saya mampu melakukan dengan cara saya. Itu esensi dari kesombongan. Makanya Yeremia 17 dia ingatkan. Terkutuklah orang yang mengandalkan manusia, yang mengandalkan kekuatannya. Siapapun kamu terkutuk kalau kamu andalkan kekuatanmu dan kekayaanmu. Tetapi diberkatilah mereka yang mengandalkan Tuhan. Diberkati. Kita kembali kepada cerita kita ini ya. Di dalam cerita itu,
ada dua orang yang Yesus ceritakan. Seorang namanya Lazarus dan yang satu tidak punya nama. Ini sangat unik cerita ini. Kenapa orang kaya tidak punya nama? Bukankah kalau orang kaya di gereja, dia memberi pemberian yang banyak dan namanya tidak disebut, itu jadi masalah besar. Tolong senggol-senggol nama saya dong. Nah, biasa di radio kan gitu, senggol nama saya. Coba orang memberikan persembahan yang besar, entah di gereja, di masyarakat, dimanapun, dan namanya hanya ditulis NN, atau tidak disebutkan. Masalah besar. Beta pernah satu kali diundang berkhotbah di satu ibadah pemuda di gereja. Habis berkhotbah, sambung kepada persembahan, sambung kepada doa syafaat, sambung setelah selesai doa syafaat, pengumuman dan lain-lain. Mulai dari beta berhenti berkhotbah, masuk doa syafaat, bahkan ucapan terima kasih pun, beta pun nama tidak disebutkan. Saat itu beta tergerak mau marah, mau sombong gitu. Tapi kemudian ada yang ingatkan beta dan berdoa begini, Tuhan terima kasih. Tuhan ajarkan beta untuk sedikit mengalami bagaimana Yesus tidak dihargai. Kita tidak butuh nama, untuk apa nama kita disebut? Ada hebat apa sih kita? Gitu. Tidak perlu, tak usah cari nama. Tuhan sudah kasih kita nama, kita sudah punya nama. Yesus katakan bahwa engkau berharga di mataku dan mulia. Dunia mengatakan kamu apapun, tidak peduli. Tapi engkau berharga dan mulia di hadapanku. Aku mengasihi engkau. Hati-hati kalau kita ingin cari nama, gitu ya. Hati-hati. Tidak usah cari nama. Bahkan ketika kita lahir, kita tidak pikir tentang nama. Orang tua kita sudah pikir kita dikasih nama apa, betul? Kita lahir, kita tidak pikir nama. Mau lahir nama apa? Tidak pikir. Orang tua yang kasih kita nama. Dan tidak ada satu orang pun tua juga yang akan kasih dia anak nama anjing, babi, atau Yudas. Karena Yudas orang sejengkel. Pada Yudas itu artinya Yehuda, Yahudi. Juda, Jus. Tapi orang karena Yudas Iskariot, orang susah. Dia masa berdosa kalau anak kasih nama Yudas, apply Herodes, apply Pilatus. Gitu. Orang tua masih jahat apapun, semiskin apapun, seperti sekaya pun, apapun juga, tidak akan kasih nama dia anak jelek. Kenapa? Karena nama itu berarti doa dan harapan. Amin. Doa dan harapan. Makanya semua yang baik-baik itu terlihat dalam nama. Lazarus itu punya arti adalah Allah ialah penolong. Itu arti Lazarus. Lazarus itu bahasa Yunani, bahasa Ibraninya Eleazar atau Eliezer. Kalau kita tahu Abraham punya hamba yang setia, Eliezer, orang Damsik itu. Itu satu nama. Lazarus itu nama Yunani. Artinya Allah ialah penolongku. Masalah yang besar dari orang kaya ini adalah dia hanya lihat Lazarus itu miskin, melarat, penuh dengan borok, berbau busuk, tapi dia tidak tahu bahwa dia sedang berhadapan dengan Allah ialah penolong. Kita jangan persepsikan orang hanya dari apa yang kita lihat dirinya. Pendek, tinggi, kurus, gemuk, hitam, putih, keriting, lurus, apapun. Jangan terjebak di situ. Iblis akan bermain di daerah itu. Ketika iblis mencoba Yesus, dia bermain di daerah itu. Kamu lapar, bisikan, ubah ini. Kamu mau kekayaan, tunduk sembah saya. Kamu mau terkenal, loncat turun. Ketika iblis coba Ayub pun, dia bermain di daerah-daerah material. Ambil semua materi Ayub, ambil semua tubuh Ayub, kasih dia penyakit, semua yang bersifat kelihatan. Iblis tidak bisa bermain di daerah yang tidak kelihatan. Nah kalau kita jebak diri kita dengan semua yang kelihatan, kita menjadi mainannya iblis setiap hari. Hidup kita dipermainkan oleh dia. Kita susah payah berjuang, tapi kita dipermainkan oleh dia. Orang kaya ini setiap hari melihat Lazarus. Lazarus yang miskin, melarat, dia lihat itu saja dan dia tidak peduli dengan keberadaan Lazarus ini. Bahkan ada sesuatu yang menunjukkan sangat dekat antara Lazarus dan orang kaya ini. Yesus gambarkan dengan Lazarus yang miskin itu berusaha makan yang jatuh dari meja orang kaya. Berarti mereka sangat dekat. Tetapi itu tidak membuka matanya orang kaya ini untuk melihat si Lazarus ini. Dan kita tahu setelah itu mereka dua mati. Yang tadi cerita saya sampaikan, Lazarus ke pangkuan Abraham, orang kaya itu dikubur. Dan kita tahu dari cerita itu juga, ada satu hal yang unik, beta tidak punya cukup waktu untuk menjelaskan tentang sesuatu yang terjadi di alam sana. Itu hal yang unik sekali. Mereka mati, orang kaya ini masih bisa lihat, dari kejauhan dia tahu itu Lazarus, dia tahu itu Abraham. Berarti di alam sana, orang masih bisa saling kenal. Oh ini siapa, gitu. Oh ini, kita saling kenal, kita tahu. Dan itu hal yang pertama. Dan hal yang unik yang kedua adalah
Orang di alam sana masih punya kesadaran tentang dirinya dan tentang apa yang ada dalam dunia. Makanya orang kaya ini bilang, Bapak Abraham tolong Lazarus untuk kasih tahu beta punya keluarga, ada beta 5 saudara, supaya mereka jangan datang ke tempat ini yang penuh penderitaan. Orang mati masih peduli orang yang hidup. Tapi masalah kita, orang yang hidup tidak saling peduli. Sonet toy gitu. Masing-masing urus dia sendiri. Pada orang yang mati, Mas Ade kasihannya dong kejar-kejar sesuatu yang nanti dong akan dibawa ke tempat penderitaan ini. Atau orang yang ada di pangkuan Abraham bilang, aduh, Tuhan tolong punya saudara sepedong bisa datang di tempat sukacita ini. Tapi sayangnya kita yang hidup ini, kita tidak saling peduli. Kita mengejar sesuatu yang nanti bikin kita menderita. Lalu Abraham bilang kepada orang kaya itu, sudah ada pada mereka Alkitab, kitab Musa dan kitab para nabi. Beta teringat satu cerita. Dulu beta pernah cerita di sini juga. Mirip seperti anak yang hilang. Ada satu anak, dia bapak kaya raya, dan dia ingin tahu dunia luar itu seperti apa, lalu dia minta harta dari bapaknya dan dia pergi, merantau, habiskan segala kekayaannya dia dengan segala pesta pora dan kemewahan. Akhirnya dia jatuh miskin, karena dia hanya habiskan saja, tapi tidak bekerja untuk kumpulkan sesuatu. Dia habiskan dan benar-benar habis melarat, tidak ada orang yang peduli kepada dia. Akhirnya dia menjadi pengemis. Walaupun dengan sangat-sangat malu, dia anak orang kaya tapi jadi pengemis, karena mau bikin apa lagi, mau kerja apa tidak bisa. Lalu dia mengemis di beberapa tempat, terakhir dia mengemis di sebuah bank yang cukup besar, di kota yang kecil. Tapi karena penghasilannya tidak cukup, orang tidak peduli kepada dia, kekurangan makan, sakit, tidak ada yang rawat, akhirnya dia meninggal. Waktu dia meninggal, orang baru heboh. Siapa sebenarnya orang ini? Mereka ingin cari tahu, lalu mereka buka apapun yang menjadi miliknya, yang bisa cari tahu identitas anak ini, anak muda ini. Dan mereka dapatkan satu bungkusan yang tidak pernah dibuka, bungkusannya masih rapi. Mereka buka-buka dan ternyata itu sebuah buku. Dan buku itu adalah Alkitab. Nah, dan biasa di Alkitaban ada tulis, punya siapa gitu kan. Dan mereka buka-buka dari halaman belakang sampai terakhir, tidak ada satu identitas pun tentang orang ini, karena masih baru, tidak pernah dibuka. Dan di tengah-tengah Alkitab itu, mereka ketemu satu surat kecil, ditulis di kertas. Lalu mereka dengan sangat-sangat ingin tahu, antusiasnya mulai membaca surat itu. Ternyata surat itu, surat wasiat. Lalu mereka mulai baca baik-baik. Sebelum akhir dari surat itu, ditulis seperti ini. Anakku, jadi ini surat wasiat dari bapak kepada anak. Anakku, kalau engkau membaca surat ini, mungkin saya sudah mati. Karena saya tahu, kamu malas baca Alkitab. Tapi kalau saya mati, seluruh harta ini saya berikan kepadamu. Ditulis berbagai macam harta, tanah, perusahaan, dan beberapa bank. Dan salah satu bank yang ditulis adalah bank di mana anak itu mengemis. Naifnya, dia mengemis di hartanya sendiri. Kenapa? Karena dia tidak pernah baca surat itu. Kenapa dia tidak pernah baca surat itu? Karena dia tidak pernah membaca Alkitab. Surat itu ditulis dalam Alkitab. Apa makna di cerita ini, Bapak, Mama, Saudara? Tuhan bilang, dunia ini diciptakan untuk kita. Betul? Untuk kita kelola, untuk kemuliaannya. Kita bukan pemilik atas dunia ini, kita pengelola, kita manajer. Kita steward atas seluruh harta yang Tuhan berikan pada kita. Tapi kita tidak akan tahu itu kalau kita tidak mengenal Dia. Kalau kita tidak baca firman Tuhan, kita tidak akan tahu bahwa kita ini ahli waris kerajaan surga. Kalau kerajaan surga kita ahli warisnya, apalagi dunia ini yang diciptakan untuk kita tinggal. Bacalah firman Tuhan, pelajari firman Tuhan, supaya kita tahu apa yang Tuhan sudah berikan bagi kita. Maka yang lain dari cerita bacaan dari Lukas 16 adalah, kekayaan itu bisa memutakan kita untuk melihat kebutuhan sesama. Kekayaan itu bukan dosa. Banyak Alkitab menuliskan orang-orang kaya, contohnya Abraham, kaya raya. Ayub, kaya raya. Yusuf, Perdana Menteri, kaya raya. Kekayaan tidak jadi masalah, tetapi kekayaan itu bisa buat kita tidak peduli pada orang. Dengan kita makin kaya, standar hidup kita makin naik, dan kita anggap orang-orang itu rendah, tidak ada gunanya bagi kita.
tidak selevel dengan kita, tidak sefrekuensi dengan kita. Kita mulai anggap remeh mereka. Kita tidak peduli. Dan dari cerita orang kaya dan Lazarus ini, Yesus mengatakan, orang-orang miskin yang seringkali kamu anggap remeh itu ada di depan, di bawah meja makanmu. Mereka bukan jauh dari kamu. Yesus pernah tegur murid-murid, termasuk khususnya Yudas Iskariot. Orang miskin akan selalu ada bersama-sama denganmu, tapi aku tidak akan selalu bersama-sama denganmu. Bahkan di hari penghakiman terakhir dalam satu perumpamaan Yesus tentang penghakiman terakhir, Yesus bilang, apa yang kau lakukan kepada orang yang hina ini, kamu lakukan untuk aku. Mari kita koreksi diri kita dan persepsi kita. Ya. Makna yang berikut dari bacaan kita adalah, keputusan penting yang tidak bisa diubah di kekekalan, itu kita putuskan di dunia kita saat ini. Jika kamu salah ambil keputusan di dunia ini, di dunia akan datang kamu tidak bisa ubah keputusan itu. Allah pun tidak akan mengubah keputusan itu. Jadi selagi Tuhan kasih kita kehidupan di dunia ini, pikirkan baik-baik hidupmu, pertimbangkan baik-baik cara kamu hidup. Perhatikan baik-baik apa yang kamu simpan dalam hatimu. Kisah ini tidak mengajarkan bahwa kekayaan itu dosa atau kemiskinan itu kebahagiaan, bukan itu. Tapi Yesus mengajarkan begini bagi kita melalui cerita ini. Bagaimana kamu menggunakan uangmu, menggunakan talentamu, jabatanmu di dunia ini, sehingga kamu menjadi kaya di dunia yang akan datang. Bukan menderita di dunia yang akan datang. Itu yang Tuhan mau ajarkan. Kalau kamu punya uang, kamu punya talenta, kamu punya jabatan, kamu punya apapun yang Tuhan kasih, selagi kamu hidup di dalam dunia ini, kelola itu dengan baik-baik dan bertanggung jawab, supaya di hidup yang akan datang, kamu kaya raya. Bukan seperti orang kaya, yang salah mengelola, mungkin dia mengelola baik untuk dirinya menikmati kemewahan setiap hari berpesta, terkenal, dipuji-puji, tapi di hidup yang akan datang, dia miskin, melarat dan menderita. Hati-hati. Jangan sibuk kumpul uang dan cari uang untuk dirimu. Ketenaran untuk kamu makan. Orang tua bilang makan puji dan semua itu. Habis makan puji kita makan angin. Tidak ada lagi yang bisa kita makan. Apapun kekayaan yang kita punya, seberapapun uang yang kita punya, kelola itu baik-baik. Supaya di dunia yang akan datang, kamu tidak miskin, melarat dan menderita. Nah, orang yang menikmati kehidupan ini adalah mereka yang mengerti benar-benar prinsip Alkitab. Beta yakin, beta tahu, beta percaya semua kita sudah sangat sering dengar firman Tuhan. Apalagi kita beribadah dari Minggu, Senin, Selasa, Rabu, Kamis, Jumat, Sabtu, itu di tempat ibadah seperti ini. Belum lagi di rumah, dimanapun kita dengar khotbah di YouTube, kita baca kitab, apapun juga itu. Tapi sayangnya, ini sayangnya ya, naifnya, mereka sudah baca firman Tuhan, mereka hafal ayat Alkitab, mungkin juara menghafal ayat Alkitab, tapi mereka tidak mengerti prinsip-prinsip kerja firman Tuhan. Prinsip-prinsip kerja kerajaan sorga. Khotbah Yesus di bukit, dalam Matius 5-7, dia katakan begini, kamu telah mendengar firman, kamu sudah tahu firman Tuhan, tapi kamu tidak tahu prinsip firman Tuhan. Kamu dengar firman Tuhan, gigi ganti gigi, itu tertulis, barang siapa tampar pipi kirimu, berikan pipi kananmu. Siapa yang membenci kamu, siapa yang memusuhi kamu, doakan dia. Ada prinsip-prinsip Alkitab yang kita harus tahu. Seperti kita bawa motor, kita bawa auto, kita tahu. Tapi kita harus tahu prinsip motor itu bekerja. Prinsip kerja kendaraan matic beda dengan kendaraan manual. Kita harus tahu. Supaya kita menjalankan dengan baik. Prinsip yang pertama. Ada orang yang berusaha hidup membenarkan diri di hadapan Allah. Berusaha untuk itu. Berusaha menunjukkan sikap yang beribadah di depan orang, supaya orang tahu dia beribadah. Seperti ahli Taurat dan orang Farisi. Yesus bilang mereka berdoa di persimpangan jalan, tunjukkan bahwa mereka beribadah. Tapi Yesus bilang kamu semua ini Farisi, ahli Taurat, munafik. Kamu keturunan ular beludak. Mereka terlihat, orang lihat mereka beribadah, tapi hatinya sebenarnya tidak. Yesus bilang kamu beribadah, ibadahmu seperti hafalan, tapi hatimu menjauh daripada aku. Ini prinsip yang pertama, koreksi hati. Bukan sekedar menjalankan ritualitas ibadah, tapi koreksi hati kita. Benar tidak hati kita beribadah pada Tuhan? Jangan sampai kita terlihat beribadah, tapi hati kita sedang menghakimi orang lain. Ada orang yang duduk dengar firman Tuhan seperti ini, lalu dia terima, oh ini firman Tuhan ini benar, ini orang khotbah benar.
Tapi ini firman ini cocok untuk beta saudara, tidak cocok untuk beta. Jadi menerima itu untuk dia pasang-pasang cocok dengan siapa? Tuhan ketika bicara kepada kita, bukan Tuhan kasih tahu kita untuk nilai orang lain. Nilai dirimu sendiri di hadapan Tuhan. Daud di dalam segala kekayaan, kejayaan, ketenaran, semua yang dia miliki, dia bilang, Tuhan, koreksi hatiku. Uji hatiku. Apakah aku lurus di hadapanmu atau tidak? Bacaan Alkitab, pasal terpanjang di dalam Alkitab itu ada di Mazmur 119. Itu semua doa pengakuan Daud di hadapan Tuhan. Dari jam-jam dia naikkan untuk Tuhan. Ada prinsip yang lain. Yesus katakan dalam Matius 6. Tubuh lebih penting dari pakaian. Dan hidup lebih penting dari makanan. Banyak orang siksa tubuhnya. Banyak orang buat hidupnya menderita demi pakaian dan makanan. Dengan alasan begini, kita kerja cari nafkah. Nafkah tidak usah dicari, Tuhan sudah siapkan. Kita kerja bukan cari makan, makan Tuhan sudah siapkan. Makanya Yesus bilang Matius 6 ayat 33, yang kamu harus cari adalah kerajaan Allah dan kebenarannya. Semua itu, makan, minum, pakai, Tuhan yang urus. Makan, minum, pakai, itu dicari oleh bangsa-bangsa yang tidak mengenal Allah. Kamu mengenal Allah, kamu jangan cari itu. Orang yang tidak kenal Allah saja, Allah kasih makan apalagi kamu. Makanya dia bandingkan dengan makhluk hidup yang lebih rendah dari manusia, yaitu tumbuhan dan hewan. Bunga di padang itu tidak pikir soal makan, tidak pikir soal pakaian. Allah hiasi. Burung pipit itu harga paling rendah saat itu. Tidak pikir untuk bagaimana dia cari makan, Allah kasih makan, apalagi kamu manusia. Peganglah prinsip yang benar. Kita ikut Tuhan, kita sangat mungkin lapar, tapi tidak akan mati kelaparan. Amin. Sangat mungkin lapar di dunia yang penuh dosa kejahatan ini, kita akan menderita dan lapar, pasti. Tapi kalau kita fokus hanya makan, minum, pakai, kita tersesat di dunia ini. Mungkin Tuhan akan izinkan kita kaya raya di dunia, tapi kita akan miskin melarat di neraka. Ingat prinsip itu. Jangan kita ikut sekarang, kalau kita ikutin dunia yang lagi viral, kita akan tersesat. Semua itu pikir materi, makan, minum, pakai, semua. Coba Bapak Mama nonton TV atau di YouTube. Dalam 1 jam, berapa banyak konten atau iklan yang mengenai materi? Terlalu banyak. Nonton itu sinetron, nonton film di TV yang ada iklan. Semua iklan yang muncul itu soal materi habis. Prinsip yang berikut, Yesus katakan begini, lebih berbahagia memberi daripada menerima. Itu pesan pada kita begini, kualitas hidup tertinggi adalah memberi, bukan menerima. Kalau kita memberi, berarti kita punya. Kalau kita menerima, kita tidak punya. Ada prinsip hidup, you cannot give what you don't have. You just can give what you have. Kamu hanya bisa memberi dari apa yang kamu punya. Kamu tidak bisa memberi dari apa yang tidak kamu punya. Itu prinsip hidup. Karena Allah kita kaya, dia sudah memperkayakan kita dengan segala macam hal. Kita lahir ke dalam dunia, dia sudah siapkan orang untuk kasih kita nama. Dia sudah siapkan orang untuk ajar kita, tuntun kita, kasih kita makan. Dia sudah siapkan semua. Ada orang yang lahir melahirkan anak, buang di tengah jalan, orang ambil ke piara. Tuhan siapkan itu panti asuhan untuk orang-orang yang tidak dipedulikan. Dia sudah siapkan semua. Sebelum Adam dan Hawa ada dalam dunia ini, dia sudah siapkan semua yang harus kamu makan minum. Ingat perintah Allah kepada Adam, setelah dia ciptakan Adam, dia tidak perintah Adam bilang begini, kerja supaya kau makan. Tidak. Tuhan langsung bilang begini, makananmu ialah segala tumbuhan yang berbiji. Dia sudah siapkan, ini makananmu. Ketika dia perintahkan Adam untuk bekerja, bukan untuk makan. Tapi dia bilang begini, kelola dan usahakan taman ini. Bukan supaya kau makan, tidak. Karena makanan dia sudah siapkan. Prinsip hidup yang berikut adalah, relasi lebih penting daripada materi. Banyak orang demi materi menghancurkan relasi. Dia anak kasih jatuh HP, kira-kira dia cium dia anak, dia bikin apa? Tempeleng itu anak. Padahal itu HP bisa beli ganti. Ini anak pegang gelas, karena masih kecil tidak kuat, gelas pecah, dia bikin apa? Oh terima kasih lu kasih pecah gelas. Tidak, lu dapat kosi. Demi materi, orang menghancurkan relasi. Tapi apa yang Yesus kerjakan?
Demi relasi, dia menyerahkan hidupnya. Kata Yesus, supaya di tempat aku berada, kamu pun berada. Demi itu, saya mati untuk kamu. Itu prinsip hidup. Jadi ketika kita menghadapi suatu masalah, apapun itu, di rumah tangga, di kerja, dimanapun, di gereja, ingat, ketika kita mau selesaikan masalah itu, apa yang bisa membuat relasi kita tetap baik? Itu harus jadi cara berpikir kita. Bukan sekedar menyelesaikan masalah gitu, tapi pelihara relasi itu. Dan prinsip yang terakhir yang beta bagikan saat ini adalah, masalahnya itu bukan kurangnya peraturan, tapi masalahnya itu di hati manusia. Ketika ada masalah, orang tambahkan peraturan, ada masalah tambahkan peraturan, itu cara kerja ahli Taurat. Seolah-olah aturan bisa menyelesaikan masalah. Tapi justru semakin tambah banyak aturan, orang semakin langgar. Kenapa? Karena dari peraturan akan ketahuan siapa yang melanggar. Bahkan sekarang kan viral orang bilang begini, orang bikin aturan supaya dilanggar. Ada seseorang berkata begini, the heart of the problem is the problem of the heart. Esensi, hati, jantung dari masalah adalah hati itu sendiri. Itu yang Tuhan katakan dalam Yeremia 17. Betapa liciknya hati manusia. Terlalu licik. Beta minta contoh. Ketika beta memulai khotbah ini, bisa beta khotbah dengan hati yang lurus untuk Bapak Mama mendengar dengan baik. Tapi ketika melihat Bapak Mama menyahut dengan penuh perhatian, lalu hati beta mulai makan puji. Lu lihat tuh? Dong, gas terus. Hati itu bisa sangat licik. Makanya perhatikan, jaga hati baik-baik. Perhatikan hati ini. Makanya ada pendeta bilang begini, ketika kamu dengar pendeta berkhotbah, jangan langsung, pendeta bagus pasti dia hidup benar. Jangan, tinggal dengan dia 1 bulan, 2 bulan, baru tahu dia seperti apa. Masalahnya bukan di peraturan, tapi di hati kita manusia. Nah, sekarang kita lihat, tadi kalau kita sudah tahu tentang Lazarus, sekarang kita lihat siapa orang kaya ini. Ini hal yang unik, Bapak perhatikan ini ya. Yang Yesus katakan ada ciri khas atau ada identitas dari orang kaya ini, walaupun Yesus tidak kasih dia nama siapa, tapi dia punya identitas yang Yesus berikan. Yang pertama, ayat 19 dikatakan bahwa dia kaya. Ada seorang kaya. Dia kaya. Yang kedua, dia memakai jubah ungu dan kain halus. Nah, sekarang kita lihat, siapa orang yang setiap hari pakai jubah ungu dan kain halus? Kalau kita lihat dalam Keluaran 28 ayat 5, Keluaran 28 ayat 5, di dalam hukum Taurat Musa dia atur bahwa yang berpakaian jubah ungu dan kain halus itu adalah seorang imam. Untuk itu haruslah mereka mengambil emas, kain ungu tua dan kain ungu muda, kain krimisi dan lenan halus. Dan di masa itu yang biasa pakai kain ungu cuma 2. Ya, pertama ini imam karena diatur, yang kedua itu raja. Dari cerita ini, kalau kita lihat bahwa orang kaya ini, dia memakai kain ungu dan lenan halus, bisa saja dia raja, bisa saja dia imam. Tapi ada penjelasan selanjutnya, ketika dia ada dalam tempat penyiksaan, dia bilang, di rumah saya masih ada 5 saudara. Lalu Abraham bilang begini kan, di mereka itu ada kitab Taurat dan kitab para nabi. Berarti kemungkinan besar orang kaya ini bukan raja. Tapi dia apa? Imam. Dia punya firman Tuhan, ada di dalam rumahnya, ada di depung Alkitab yang hard copy, ada di depung HP, ke gereja, ke persekutuan, dengar firman Tuhan, tapi dia tidak peduli. Itu masalah dari orang kaya ini. Jadi kita sudah dengar firman Tuhan setiap kali, kita orang Kristen, perhatikan baik-baik. Perhatikan kita punya hati bagaimana meresponi firman itu. Orang kaya ini, kalau dia imam, berarti dia punya firman Tuhan, dia membaca firman Tuhan, dia ajarkan firman Tuhan itu, dan sangat mungkin dia dipuji-puji karena dia memimpin ibadah. Tapi Yesus bilang apa? Kamu punya tempat itu di mana? Di tempat penderitaan. Nah, kalau pendeta, kalau imam, kalau pemberita firman Tuhan yang sudah berusaha seperti itu saja, tempatnya ada di sana, karena tidak peduli pada firman Tuhan yang dia baca, apalagi orang yang pemalas gereja. Apalagi jemaat yang datang hanya karena mau diberkati.
Kalau B datang gereja, B rasa berdosa, B rasa B akan ada penderitaan. Makanya surat Petrus dia katakan begini, kalau orang benar-benar saja hampir tidak selamat, kalau penghakiman itu dimulai dari rumah Tuhan, perhatikan baik-baik cara kamu hidup. Hargai setiap waktu yang ada. Bukan cuma mendengar firman Tuhan, makanya dalam khotbah Yesus sebagai closing statement-nya, khotbahnya di bukit di Matius 7 ayat 24-27, dia bilang, kamu yang mendengar saya kategorikan kamu dalam dua. Satu, mendengar dan melakukan, satu mendengar dan tidak melakukan. Kamu dengar dan lakukan, kamu seperti bangun rumah di atas batu karang yang kokoh. Apapun masalahmu, kamu tetap bertahan. Tapi kamu yang mendengar saja dan tidak lakukan, kamu bangun rumah di atas pasir. Habis masalah, kamu juga selesai. Minggu lalu beta ajak kita tentang kisah di Wahyu ya. Dalam Wahyu 3 ayat 1, Yesus bilang kepada jemaat di situ, dia bilang, tuliskan kepada jemaat ini, Wahyu 3 ayat 1, jemaat di Sardis. Engkau dikatakan hidup padahal engkau mati. Orang-orang memuji-muji kamu, orang yang baik, yang suka memberi, orang yang baik hati, murah hati, rajin beribadah, rajin melayani, kamu dikatakan hidup menurut mereka. Tapi menurut aku, kamu mati. Jadi kalau hari ini, kamu masih dengar firman Tuhan, kata Tuhan, perhatikanlah dirimu. Kamu coba perhatikan orang-orang yang di tempat ibadah pemakaman, biasanya yang dikatakan pada mereka apa? Semua yang baik-baik. Meskipun mungkin mereka tidak hidup seperti itu. Semua yang baik-baik dikatakan. Tapi kira-kira apa kata Tuhan tentang mereka? Bahkan kita sekarang yang masih hidup, kita yang merasa diri kita baik-baik saja. Biasanya kalau orang tanya kita, apa kabar? Kita jawab apa? Baik. Apa kabar? Baik. Baik atau luar biasa, dahsyat. Tuhan bilang kamu munafik. Kamu bilang dahsyat, tapi setelah ini kamu akan memaki-maki saya. Kamu tanya, Tuhan engkau di mana ketika saya sakit? Tuhan di mana ketika saya butuh? Mari sungguh-sungguh Bapak Mama semua, kita koreksi hati kita. Nah, saya ajak kita baca satu ayat, Yohanes 3 ayat 3. Yohanes 3 ayat 3, ini sebuah percakapan antara Yesus dan Nikodemus. Yohanes 3 ayat 3 bisa ditampilkan ayatnya. Nah, seperti ini ya. Yesus menjawab siapa? Menjawab Nikodemus. Nikodemus itu siapa? Nikodemus itu pemimpin agama Yahudi. Yesus bilang begini, katanya, aku berkata kepadamu, sesungguhnya jika seorang tidak dilahirkan kembali, ia tidak dapat melihat kerajaan Allah. Dalam percakapan dengan Nikodemus, Yesus memakai sebuah konteks keluarga. Orang dilahirkan kembali, berarti dia masih bayi. Sekarang kita tanya Bapak Mama semua, kalau bayi yang baru lahir, kira-kira dia sensitif atau tidak? Jawabnya sensitif. Sensitif terhadap apa? Mungkin terhadap cahaya, mata dia, telinga dia, kulit dia, segala macam. Dia sensitif. Nah, Yesus mau bilang kepada Nikodemus, engkau ini melayani di bait Allah, engkau imam, engkau orang Farisi, tapi kamu tidak sensitif terhadap kerajaan sorga. Sekarang ketika Bapak Mama, misalnya, ya lagi apa nih? Lagi mau buat sesuatu, misalnya lagi sibuk-sibuk masak di rumah, sambil putar radio atau putar YouTube, tiba-tiba muncul misalnya ada renungan begitu. Kita fokus kepada apa? Masak atau dengar renungan? Kalau orang sensitif terhadap kerajaan Allah, mungkin dia sambil masak, tapi telinganya akan dengar, fokus kepada firman Tuhan itu. Karena dia sensitif, peka terhadap sesuatu. Kalau kita dengar firman Tuhan khotbah hari Minggu, seberapa sensitif kita? Kita punya satu masalah. Sesuatu yang sudah biasa itu, menjadi rutinitas, itu bisa membahayakan kita. Kita kerja tanpa berpikir lagi. Itu sebuah bahaya dari rutinitas. Beta sampai kepada akhir dari renungan ini. Akhir pertandingan biasanya lebih berat dan lebih melelahkan. Setuju ya? Ada yang pernah ikut lomba? Mungkin sepak bola, futsal, lari. Tapi jangan lari dari kenyataan. Kalau kita sudah pernah mengikuti lomba, atau sesuatu yang menuntut fisik kita, menjelang garis finish, itu benar-benar melelahkan, menjenuhkan, bahkan kita hampir-hampir mau berhenti di tengah pertandingan. Banyak tokoh hebat di dunia ini gagal di garis akhir.
Mereka memulai dengan begitu luar biasa, tapi di bagian akhir itu mereka gagal. Makanya Ibrani 13 ayat 7, ya. Ibrani 13 ayat 7, penulis surat Ibrani kepada orang-orang di Ibrani, dia ingatkan begini. Ingatlah akan pemimpin-pemimpin kamu yang telah menyampaikan firman Allah kepadamu. Perhatikanlah akhir hidup mereka dan contohlah iman mereka. Akhir hidup itu sangat-sangat melelahkan. Kalau sekarang orang bilang ini kita sedang menuju kepada akhir dari dunia ini, itu begitu melelahkan, tantangan begitu berat. Perhatikan akhir hidup mereka. Contohlah iman mereka. Yesus, dia sudah alami semua penderitaan dan dia tahu betul bagaimana kesulitan untuk sampai kepada garis akhir dari karya penyalibannya. Karya penyelamatannya bagi kita semua. Bahkan menurut orang-orang Romawi, tentara-tentara Romawi yang menyalibkan dia, menurut mereka, Yesus hampir tidak bisa lagi pikul salib, maka mereka paksa Simon orang Kirene bantu Yesus pikul salib. Sangat-sangat melelahkan. Jadi bisa jadi, ketong semua, Bapak-Bapak Saudara, yang saat ini rasa Tuhan kayak bisa sanggup lagi, jangan-jangan kita sudah sampai di garis akhir. Begitu melelahkan, capek. Sensitiflah terhadap firman Tuhan. Sensitiflah untuk mendengar, memperhatikan, dan melakukan apa yang Tuhan mau kita lakukan. Satu cerita ini kita tutup untuk mengakhiri khotbah ini. Mungkin Bapak-Bapak Saudara ada yang pernah dengar kisah tentang Maximilian Kolbe. Tahun 1941, dia ditangkap oleh Nazi dan dipenjarakan di kamp konsentrasi Auschwitz. Kamp yang sangat terkenal untuk menyiksa orang-orang yang memberontak terhadap Nazi. Nah, dia di situ sudah ada di situ sekitar 3 bulan, dan pada bulan yang ketiga, kira-kira ada satu tahanan itu melarikan diri. Dan itu sangat bikin tentara Nazi ini marah. Mereka sangat marah, lalu mereka secara acak tangkap 10 orang untuk dihukum mati. Siapa sah? Suka-suka mereka, 10 orang. Mereka tarik-tarik secara acak, lalu ada satu orang namanya Francis Gajowiczek. Dia ditarik keluar, tahanan ini, untuk dihukum mati. Waktu dia ditarik keluar, dia menangis, merengek-rengek, mungkin seperti anak kecil, karena mau dihukum mati. Dia merengek-rengek bilang apa? Beta masih punya keluarga, beta punya istri, beta punya anak-anak, tolong ampuni beta. Dia menangis merengek begitu rupa, dan Kolbe ini mendengar tangisan itu, lalu dia datang kepada tentara Nazi, dia bilang begini, karena dia kasihan kepada Francis ini, dia bilang begini, bolehkah beta mati ganti dia? Lalu tentara Nazi ini, oke, silakan. Jadi Kolbe ini diambil, masukkan dalam 10 tahanan yang siap mati itu, dan si Francis ini ditendang keluar. Mereka dimasukkan ke dalam satu bunker untuk mati dengan cara kelaparan dan kehausan. Dibiarkan saja begitu. Nah, dibiarkan selama kurang lebih 1 minggu. Selama penderitaan itu, Kolbe menghibur semua tahanan-tahanan ini. Tapi satu persatu mulai mati karena kelaparan dan kehausan. Setelah 1 minggu, tentara Nazi datang lihat, buka itu bunker, dong lihat 9 orang mati, tinggal Kolbe sendiri masih bertahan hidup. Akhirnya dia disuntik dengan asam untuk mati. Francisek ini setelah dia bebas, berapa tahun kemudian dia mendirikan satu prasasti yang menuliskan tentang Kolbe mati sehingga saya hidup. Apa pesannya bagi kita semua Bapak Saudara? Kalau kita ingat cerita ketika Yesus diperhadapkan di pengadilan, dia diperhadapkan dengan 2 orang, Yesus dan Barabas. Pilatus kasih tawaran kepada orang Yahudi. Biasanya di hari menjelang Paskah, saya membebaskan satu tawanan. Kamu pilih siapa? Yesus atau Barabas? Dan mereka memilih, bebaskan Barabas, salibkan Yesus. Setelah itu kita tidak tahu cerita Barabas seperti apa. Apakah dia jadi pengikut Kristus atau tidak ada ceritanya. Tapi harusnya Barabas seperti Francisek ini. Dia beritakan, Yesus mati, makanya saya hidup. Dan itu harus menjadi pemberitaan kita setelah kita tahu Yesus mati, makanya kita hidup. Ingat, Yesus mati, makanya saya hidup. Itu menjadi inti esensi pemberitaan kita seumur hidup kita yang masih saya Tuhan beritakan. Tuhan izinkan kita alami. Hanya satu pesan kepada dunia ini, Yesus mati, makanya saya hidup. Franciscus itu tidak tahu bahwa Kolbe akan memberikan dirinya ganti dia.
Barabas juga tidak tahu. Barabas cuma tahu satu, ini hari beta mati, selesai. Dia tidak punya kesempatan beromong dengan Yesus untuk tawar-menawar, Yesus lu mati sahabat beta hidup. Tidak ada. Tapi Yesus memilih untuk mati. Karena dia mengasihi kita. Seperti dalam Yesaya 43:4 berkata para pemusik silakan ke depan. Yesaya 43:4 bilang, engkau berharga di mataku dan mulia dan aku mengasihi engkau. Kita ini, menurut Efesus kita ini orang yang sudah mati. Kita tidak ada harganya. Apa bukti kita tidak ada harganya? Buktinya sederhana, dunia tidak peduli dengan kita. Dunia tanya, kamu siapa sih? Tapi ketika Allah memilih kita, dia menggerakkan hati kita untuk bertobat, dia membuat kita berharga di hadapannya dan mulia. Dan karena kita berharga di hadapannya, maka dunia membenci kita. Jadi Bapak-Bapak Saudara, ini salah satu tanda. Mari koreksi hati. Kalau dunia, dosa itu masih menggiurkan bagi kita, berarti hati kita belum bersih. Orang yang menemukan keindahan Injil, orang yang menemukan kekayaan Injil, orang yang menemukan begitu luar biasanya Injil, maka dosa dan dunia tidak menggiurkan lagi bagi dia. Dia tidak akan tertarik. Mungkin ada rasa dagingnya yang ingin terpikir seperti itu, tapi itu tidak akan membuat dia menikmati. Karena dia sudah menemukan keindahan Injil itu. Kalau kita sungguh-sungguh menemukan Yesus mati bagi saya yang tidak berharga ini, saya yang tidak ada apa-apanya ini, bahkan dunia saja menjelekan saya, merendahkan saya, dan Yesus mati untuk saya, maka sudah seharusnya sisa hidup saya hanya untuk satu pemberitaan. Yesus mati, maka saya hidup. Kalau dia tidak mati, saya akan binasa. Dan dia mati bukan karena saya berharga, bukan saya hebat, tidak. Kita ini siapa? Orang tidak peduli dengan kita, orang begitu mudahnya rendahkan kita. Tapi karena dia mengasihi kita, dia membuat kita berharga di hadapannya. Dan dia bilang, aku pergi untuk menyiapkan tempat bagimu. Setelah tempatmu sudah tersedia, aku akan kembali menjemput kamu. Seperti tempat di mana aku berada, kamu pun berada. Mari kita tundukkan kepala kita, menyelidiki hati kita di hadapan Tuhan. Dan kita katakan, Tuhan, selidiki hatiku Tuhan. Mari Tuhan perhatikan apakah aku sungguh-sungguh mengasihi-Mu. Dunia boleh katakan apapun tentang saya. Dunia boleh katakan apapun tentang aku Tuhan. Tapi yang aku tahu pasti Engkau yang menilai hidupku. Engkau tahu semua yang tersembunyi dalam hatiku. Kalau ada yang saya sembunyikan hal-hal yang jahat di mata Tuhan, Tuhan ampuni saya. Tuhan koreksi saya.